Tema yang kamu kuasai itu apa, Cuk? Dari dulu temamu itu Semua saja. ku kuasai, kau aja yang kagak pernah berkuasa Gini aja, atas Sob. tema yang kau ajukan. Gini aja, Sob. Saya pastikan kamu takut bahas ini. Gini, Sob. Kenapa orang Muslim bahas agama Kristen dan kenapa Kristen bahas agama Islam? Kita cari yang mulai-mulai duluan siapa, betul? Kita Kalau cari itu akarnya, betul. Nggak asik bahas agama aja langsung. ketakutan. Kau sering framing masalah agama masalahnya. Teman-teman kalian sudah menjadi saksi ya bahwa Muslim mulai duluan. Kalau membahas Allah, membahas Muhammad ya seperti ini. Gak pakai baju, ditonton 15.000 orang, tak punya malu ya memang itu. Kelakuan orang Islam memang seperti Hafiz ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sah. Apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akalmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Disuruh mengasihi sesama manusia. Dalam ajaran Islam gak ada bang suruh mengasihi sesama manusia. Yang ada disuruh memerangi manusia. Haraplah ada masih tertinggal 1-2 orang di muka bumi ini Islam yang berilmu. Ya, diskusi online. Selamat malam. Halo, diskusi online. Oke, baik. Kita kasih turun lagi. Kita berikan sekali kesempatan ya. Kita berikan sekali kesempatan kepada muslim-muslim ya untuk naik kemari. Tapi dengan syarat muslimnya harus ngerti agama Islam lah ya. Jangan muslimnya itu yang unyu-unyu, nggak tahu apa-apa, sholat nggak pernah, ya kan? Ilmu Islam 0, baca Quran nggak bisa. Ya pantasan aja kamu masih Islam. Saya sudah pernah bilang teman-teman. Alasan seseorang itu masih Islam karena dia tidak mengerti agama Islam. Loh, iya. Jikalau seseorang itu mempelajari agama Islam dalam 1 malam saja, dia menghabiskan waktunya untuk mempelajari agama Islam. Maka besok pagi dia tidak percaya lagi dengan agama Islam. Loh. Apakah ada yang bisa membantah itu? Coba. Setiap saya bikin tema, selalu tidak pernah muslim itu bisa menyanggahnya. Yang muslim lakukan apa? Yang muslim lakukan suruf, kejang. Coba. Saya pernah bilang, tidak ada seorang pun di bawah kolong langit ini, seorang muslim yang sungguh-sungguh percaya Al-Quran. Gak ada. Mereka hanya mengatakan di mulut bahwa mereka percaya Al-Quran. Kalau dites mereka nggak percaya Al-Quran, nggak percaya. Loh kok bilang ngarang-ngarang? Naik ke sini. Patahkan argumen saya nih. Ini tema ini tunjuk keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Kalau ada saya lompat dari Monas. Coba berapa muslim dari tadi yang saya naikkan? Jangankan membantah, ngomong saja sudah nggak sanggup. Ngomong, mengeluarkan suara udah nggak bisa, udah kayak ban kempes. Persis ban bocor, udah tak ada berdaya, tidak berdaya guna. Yo, silakan yang muslim. Yo. Saya berikan kalian kesempatan ya. Yang Kristen saya minta dengan sangat, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Ya, yang Kristen kalau Anda mengajukan permintaan naik, tolong ditarik permintaan naik Anda itu. Ya, kalau Anda kadang masih ngeyel, nanti kalau ini, nanti Anda di atas ini saya marah-marahin. Beneran.
Sudah saya bilang jangan mengajukan permintaan naik. Masih aja ngeyel aja pengen naik ya. Jangan mengajukan permintaan naik yang Kristen, yang Muslim saja. Silakan, yuk. Kasih dong kesempatan kepada yang Muslim. Ya. Berikan mereka kesempatan. Berikan mereka panggung. Supaya mereka menjawab, supaya mereka mengklarifikasi apakah yang saya katakan itu benar atau tidak. Yuk, silakan. Ada saudara Rian. Yo, Rian. Selamat malam. Malam. Ya, Bang Rian, apakah Anda ini Muslim, Bang? Ya. Muslim. Ya, Bang, saya ini seorang Kristen. Saya ingin mengajak orang Muslim itu diskusi. Tapi Muslim yang ngerti agama Islam, Bang. Apakah Anda mengerti agama Islam? Kan? Mana? Sudah lihat kalian? Sudah lihat? Apakah orang Islam sekarang bisa bicara? Nggak bisa. Orang Islam tuh nggak punya mereka kapasitas untuk diskusi. Yang mereka punya itu apa? Kapasitas untuk lapor polisi. Iya. Kalau lapor polisi, persekusi, ngamuk, nah itu juaranya. Iya. Kalau untuk diskusi, berargumen, berdebat, udah berapa lama kalian nonton channel ini? Ada gitu? Ada? Dari mulai yang gak bisa ngomong, gelagapan, iya, cuman itu aja bisanya. Yo, ini sudah 11.500 orang di TikTok yang menanti-nanti, belum lagi yang di YouTube ya. Silakan yang Muslim, kita punya tema nih, tunjuk keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Ya. Kagak ada. Coba baca Quran, dan baca Bible. Kenapa di dalam Quran selalu Tuhan itu berfirman kepada keturunan daripada Ishak, daripada keturunan daripada Yakub? Kenapa tidak berfirman kepada satu keturunan Ismail? Ganti tema, Bang, itu terlalu berat, Bang, bikin Muslim langsung cacingan, Bang. Yuk, silakan ya. Terima kasih topik cowboy-nya. Terima kasih. Nah ini si Uncup udah datang nih. Uncup. Ya, selamat malam Uncup. Halo, selamat malam. Kau ini kemarin gak bisa diundang, kenapa kau? Ini kan kamu sudah naik. Ayo kita mulai diskusinya. Kamu banyak alasan saja. Emangnya kau mau bawa apa, Des? Apa? Tema basi. Tema yang kamu kuasai itu apa, Cup? Dari dulu temamu itu semua saja. ku kuasai, kau aja yang kagak pernah berkuasa Gini aja, atas Sob. tema yang kau ajukan. Gini aja, Sob. Saya pastikan kamu takut bahas ini. Gini, Sob. Itu kan cuma satu arah toh. Enggak, dua arah. Bukan. Ini bukan ini temanya. Gini. Kamu sebagai wakil dari Islam. Oke? Saya sebagai wakil dari Kristen. Terus? Nah, sekarang gini aja kita bahas. Kenapa orang Muslim berbuat seperti yang kamu lakukan dan kenapa orang Kristen berbuat seperti yang saya lakukan? Jadi maksudnya kenapa aku live streaming membahas Kristen, kamu live streaming bahas Islam gitu? Iya, kenapa? Itu sederhana aja. Jadi kita nggak usah bahas agama dulu. Kita bahas kenapa ini terjadi. Mana siap? Kemarin kau udah bahas itu sama aku, nggak ada jawaban belum. juga. Takut nih. Yang kemarin aja, yang kemarin kau masih bahas kemarin atau udah mencret itu? Takut, Sob. Bukan takut. Yang kemarin kau udah nggak bahas lagi gitu. Gini, saya lihat banyak yang datang ke channelmu kemarin.
Dia bilang Apa tuh? begini, kenapa kamu bahas-bahas agama Kristen? Terus kamu bilang, hentikan itu Edis TV. Oh iya dong. Ah, inilah memang Pulanglah mereka ini kau. memang liciknya setengah mati mereka ini. Loh, Nih. itu kan betul. Oke. Kalau kau betul, kenapa kau kabur ke Amerika? Sekarang saya tanya, Sob. Sob. Siapa lebih dulu membahas agama orang lain? Loh, aku muncul gara-gara kau loh. Beberapa tahun yang lalu, kau duluan yang muncul. Enggak ngaku. Duluan siapa? Oke, Enggak baik. ngaku, Duluan. enggak ngaku. Duluan Waktu di WhatsApp di grup WhatsApp. Oke, Kau duluan sekarang yang gini. muncul. Sekarang gini, Sob. Duluan siapa? Saya sama Zuma. Lah, itu kan urusan kamu, aku nggak tahu toh. Lah. Mana aku tahu kau Artinya- duluan mana sama Bang Zuma. artinya Yang jelas saya kalau yang aku menang- sama kau duluan kau. Oke, artinya saya menanggapi orang Muslim, betul? Lah, terus? Nah, kita jangan bicara kita berdua. Artinya kita harus bicara secara global. Kenapa orang Muslim bahas agama Kristen dan kenapa Kristen bahas agama Islam? Kita cari yang mulai-mulai duluan siapa, betul? Kita kalau cari itu akarnya, betul? nggak asik bahas agama aja Ah, langsung. ketakutan. Kau sering framing masalah agama masalahnya. Tuh, teman-teman kalian ayo. sudah menjadi saksi ya bahwa Muslim mulai duluan. Muslim Yang mulai mana? Di duluan mana? itu. Kalau kau sama aku duluan kau daripada aku. Betul. Ayo. Kamu dengan saya di TikTok, di YouTube duluan. Ayo kamu, Sob. udah Jangan salah. kalau bagiku ya udah kamu duluan gitu. Ya, kita kan nggak bicara kita berdua. Apa kita Lah. bicara kita berdua? Kita bicara mengenai kenapa ada orang Muslim bahas agama Kristen. Kita bicara umum nih, jangan kamu doang. Dan kamu juga berbicara, bukan saya doang, tetapi secara menyeluruh. Nah sekarang kita mau nggak cari akar permasalahannya, gimana? Karena kamu terus-menerus oke. mengatakan, orang Kristen yang mulai dulu. Kamu kan bilang begitu. Orang Kristen Baik. duluan, betul. Siap nggak? Terus? Siap. Mau berapa lama kau bahas? Terserah. Aku udah mau live ini. Loh, ya ini kita langsung mulai saja. Iya, maksudku berapa lama kau mau bahas? Aku aja mau live terserah. streaming 1 jam saja di sudah roomku. cukup. Gimana? 1 jam. Baik. 1 jam. Aku live kan di YouTube ya. Oke. Benar. Ini gimana? Sistemnya nggak ada waktu yang kita ambil patokan gitu. Ya terserah kamu lah. Kamu maunya model gimana? Kalau saya ngikut aja. Ya kalau kamu model PK kayak kemarin, kenapa kau tutup undangannya? Oke, baik. Kamu live pakai ini? Baik, saya follow ya akun yang ini ya. Udah, biar ada patokannya 5 menit. Baik, sudah Oke. saya follow. Oke, Gimana? aku turun dulu ya, aku live dulu. Siap. Undang tunggu. kau. Oke. Saya tunggu. Ya, Oke. Silakan. Ayo. Silakan teman-teman ya. Ya, temanya kita bahas itu dulu. Kita cari akar permasalahannya teman-teman. Karena mereka ini setiap hari playing victim. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Cuma Islam yang boleh bahas Kristen nih. Iya, cuma Islam yang boleh bahas Kristen. Kalau Kristen bahas Islam, dipenjarakan. Ayo, silakan. Ya, kita masih menunggu si Uncup ya teman-teman ya. Apakah dia berani atau tidak? Dan muslim-muslim ya, biar kalian tahu. Yang bikin ulah, yang bikin bahas-bahas agama orang lain duluan, itu kalian, muslim kalian. Ya ini yang kalian lihat ini, yang kalian tonton sekarang ini, acara seperti saya ini, itu hanyalah sebagai efek reaksi, mereaksi. Nah ketika orang muslim direaksi, ditanggapin balik, orang muslim gak bisa. Tidak punya ilmu, tidak punya kemampuan untuk diskusi. Yang umat muslim bisa, yang seperti saya bilang tadi, lapor polisi.
Yuk silakan. Biar kita tahu teman-teman, biar kalian tidak lagi, biar tidak ada. Kemarin kan ada tuh yang datang ngomong. Ya kan, dia bilang, "Bang, janganlah membahas agama orang lain," katanya. Kan kemarin ada yang bilang gitu kan? Atau kemarin ada datang tempat Yusuf, datang tempat Zuma, datang tempat siapa-siapa lah yang muslim-muslim bilang, "Kenapa kamu bahas-bahas agama Kristen?" Mereka malah nyalahin kita-kita. Biar kita tahu nih siapa yang mulai dulu. Ayo silakan. Kita masih menunggu ya, si Uncup belum kelihatan. Sebentar, kita cari dia di kolom pencarian. Oke, sudah saya invite dia. Harusnya dia menerima ini. Sudah saya invite dia, harusnya dia menerima. Saya sudah invite dia. Saya sudah invite dia loh, tapi dia tidak menerima. Ini memang gayanya aja selang. Saya sudah senggol dia loh teman-teman, saya sudah udah ini dia, tapi dianya tidak menerima. Memang Uncup. Ketakutannya luar biasa. Ya, Ucup hanya banyak omong saja teman-teman. Dia tidak menerima ini saya, undangan saya. Sudah saya senggol, dia tidak menerima. Memang Ucup ini aduh luar biasa, ngomong doang Ucup nih. Selamat malam Bang Edis TV. Ya, Hafidz Raditya, Muslim Bang. Muslim Bang, Muslim. Ya, silakan Bang, silakan nyalakan kamera, ayo kita mau diskusi. Silakan Bang, ayo. Kita tadi diganggu sama si Uncup nih. Dia datang ngomong mau ngajak diskusi, tapi giliran disenggol nggak diterimanya. Memang Uncup. Ayo silakan, Hafidz. Hafidz, apakah Anda masih bangga dengan Islam Anda? Yang pasti masih bangga dong. Abang. Ya, silakan. Ayo, nyalakan kamera. Saya kirim undangan dari sini. Tuh, silakan diterima. Waduh, saya tak pakai baju lagi ya Bang. Alasan. Lihat imahnya orang Islam. Lihat lemahnya orang Islam. Lihat orang Islam tak berdaya. Saya nomor satu begitu saja. Ya. Kalau saya bilang tak pakai baju, saya tidak pakai baju. Ya memang kelakuan orang Islam begitu, nggak apa-apa. Ketika orang Islam ingin membahas nabinya, ingin membahas Allah, memang cocoknya tak pakai baju. Bila perlu tambah rokok, tambah minuman keras. Iya, karena orang Islam itu yang penting percaya jumlah Tuhan satu, masuk surga. Mau Anda maling, mau Anda korupsi, masuk surga. Betul? Ganti saja. Apa? Itu banyak yang ini ya. Komen ganti saja. Iya, karena memang kelakuanmu itu mencerminkan orang Islam kayak kamu ini. Kamu selalu benar. Iya. Kalau membahas Allah, membahas Muhammad ya seperti ini. Gak pakai baju, ditonton 15.000 orang, tak punya malu ya memang itu. Kelakuan orang Islam memang seperti Hafiz ini. Ada bahasa terakhir. Tidak pakai baju, dilihat orang. Inilah kelakuan orang Islam. Oke lah, baiklah. Anda ini cuma bikin malu orang Islam aja. Teman-teman banyak yang inbox saya bilang ya. Saya ini harus terus-menerus bilang, Bang, sesekali kalau ngajak diskusi itu, jangan orang Islam yang awam. Jangan orang Islam yang kayak begitu. Tapi gimana yang datang kayak begitu semua? Orang Islam yang ngerti agama Islam sudah meninggalkan agama Islam itu. Loh.
Coba, siapa orang Islam yang betul-betul memahami agama Islam? Pasti mereka sudah tidak percaya lagi agama Islam dalam hatinya. Yang masih percaya agama Islam itu adalah orang-orang yang gak pernah belajar agama Islam. Gak percaya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Assalamualaikum. Yo, Assalamualaikum. Ya, selamat malam saudara. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Bang. Ya, apakah Anda seorang Muslim? Saya Muslim Bang. Kenapa Anda sudah mulai ragu-ragu? Ya, silakan nyalakan kamera. Bang, kepencet. Gimana? Kepencet Bang. Kok pencet? Jadi Anda tidak punya ilmu sorry, yang Bang, untuk ya. diskusi ya? Sorry Bang. Berarti Anda tidak punya ilmu ini untuk diskusi ya? Gak ada waktu. Oke, nggak ada ilmu. Baik, kita turunkan. Sudah lihat kan kalian? Sudah lihat. Tema terlalu berat, Bang. Teman-teman, kalau Anda membaca Al-Quran, ya, Anda tidak akan menemukan ada nabi dari keturunan Ismail. Sebutin satu aja namanya. Iya, makanya orang Islam tuh sekarang sibuk nyari keturunan Ismail. Tapi harus ngarang di luar Al-Quran. Begitu. Kalau di dalam Al-Quran gak ada. Kalau seandainya kitab sucinya orang Islam itu Al-Quran, maka tidak ada orang Islam yang akan bilang Muhammad keturunan Ismail. Gak ada yang ngomong. Kalau kitab sucinya orang Islam itu Al-Quran. Tetapi kitab suci orang Islam itu bukan Al-Quran. Kitab suci orang Islam itu adalah hadis dan kitab karangan-karangan ulama. Tuh. Ya, itulah kitab suci mereka. Oke, kita kasih naik ada, sebentar. Kita kasih naik ada, sabar ya. Nasrun, oke, Nasrun. Ya, selamat malam saudara Nasrun. Halo Nasrun. Ya Bang, Edis. Ya, Bang Nasrun Muslim, Ya Bang. Bang. Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Silakan, kamera dinyalakan. Saya kirim undangan dari sini. Saya harap Anda ini Muslim yang berilmu, ya. Silakan. Wah, ini. Maskeran. Kenapa Bang sampai segitunya Bang? Malu ya dilihat orang sebagai orang Muslim ya? Halo Bang. Malu? Ya Bang. Malu. Apa yang bikin Anda menjadi malu jadi orang Islam? Malu dengan kelakuan Malu aja, Muhammad Bang. atau gimana? Hah? Bukan Bang, malu aja Bang. Malu aja. Oke lah Bang, kalau malu jangan dipaksakan ya. Kita undang dulu Muslim yang masih bangga dengan Bang. Islamnya ya. Itu mau tanya Bang, bisa Bang? Ya Anda saja sudah malu jadi orang Islam gimana? Anda malu merepresentasikan Islam? Tidak, aku mau tanya nih Bang. Bisa tanya Bang? Ini temanya nih. Tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Ya kalau itu aku tuh kurang paham juga sih, tapi aku mau tanya. Oke, baiklah kita turunkan ya, kurang paham. Ayo silakan yuk. Apakah orang Islam sudah punah, saudara-saudara? Yo, silakan ya. Kita mengundang yang Muslim yang mengerti agama Islam. Sekali lagi.
Islam yang ngerti agama Islam ya. Seperti si Dondi, siapa, begitu yuk silakan. Dondi nggak berani. Oke, ada Irma. Halo Irma. Halo Bang Edi. Iya. Irma Buka Muslim. undangannya loh. Buka undangannya, mau diundang Buka undangannya, PK itu. baik. Saya undang dulu untuk menyalakan kamera ya. Irma nggak mau debat, bye bye. Ngobrol-ngobrol santai saja. Kabur lagi. Ayo, silakan. Memang ya, mengerikan saudara-saudara ya. Sangat-sangat mengerikan ini saudara-saudara. Oke, kita kasih naik ada Etalina. Oke, Etalina. Terpental lagi. Kita kasih naik ada sesuai. Sesuai. Oke. Ya, selamat malam. Sesuai. Muslim kah atau Kristen? Assalamualaikum. Muslim bang? Ya, saya Muslim bang. Muslim. Saya Kristen bang. Islam nggak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada non Muslim. Oh, kalau di boleh bang atau di counter bang? Ya silakan nyalakan kamera. Yuk. Sudah saya kirimkan itu undangan untuk nyalakan kamera. Oh, Halo, oke. selamat malam. Apa kabar? Selamat malam Bang Susi. Dari Papua ya Bang ya? Ya, benar dari Papua. Tapi abang ini Muslim. Iya, saya Muslim. Muslimnya dari lahir atau gimana? Apa? Ibu Kristen, bapak Muslim. Ibu Kristen, papa Muslim. Berarti abang ini lahirnya Muslim. Lahir ikut ibu. Terus dalam besar perjalanan? ikut bapak. Dalam perjalanan menjadi Muslim. Halo bang. Iya, saya dengar. Dalam Lahir perjalanan. ikut ibu. Iya, Besar dalam ikut perjalanannya bapak. Anda jadi Ikut Muslim. bapak. Ya benar, saya Muslim. Oke, kapan Banyak. menjadi seorang Muslim, Bang? Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Boleh kita tes dulu ya. Nanti Anda ngaku-ngaku lagi seorang Muslim. Coba baca Al-Fatihah dulu. Coba Tanya, ayo. bang. Coba baca Al-Fatihah dulu. Pakai suara biasa, pakai nada. Boleh pakai nada, boleh pakai suara biasa. Silakan. Abang, saya hanya mau tanya, tapi abang suruh saya Muslim. Suruh ngaji, bagaimana abang? Katanya Anda Muslim, makanya saya konfirmasi supaya kita di sini tidak menjadi ajang fitnah begitu. Apakah Anda ini pura-pura ngaku Muslim atau memang Muslim sungguhan? Muslim sungguhan bang, swear. Oke, kalau Muslim sungguhan coba baca Al-Fatihah, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa ya orang-orang ini? Untuk mengkonfirmasi saja bang, apakah benar-benar abang itu Muslim sungguhan? Yuk. Maksudnya saya Muslim sungguhan Iya, abang. silakan Al-Fatihah dulu, Al-Fatihah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sah bang, Muslim. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih bang. Bang. Gimana? Saya bisa tanya ke abang. Oke, silakan. Abang, ini saya sering lihat ya kebanyakan dari teman-teman yang lain sama teman-teman dari Kristen ini sering sekali menjelekkan umat Muslim. Sedangkan saya lihat dari abang ini tunjukkan satu keturunan Ismail yang dijadikan nabi. Oke, langsung Nabi Muhammad SAW langsung saya jawab. Oke, ayatnya bang, silakan.
Ayatnya. Nah, tapi sebentar bang, ku tanggapi dulu satu ya bang ya. Gini bang, tadi abang bilang sering sekali abang lihat orang Islam menjelekkan Kristen, orang Kristen menjelekkan Islam bang. Bang, saya tantang abang dan seluruh umat muslim lainnya untuk menunjukkan kapan saya menjelek-jelekkan agama Islam bang. Semua yang saya katakan tentang Muhammad itu tertulis di dalam literaturnya Islam sendiri. Contoh bang, contoh. Muhammad itu menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh wanita yang sudah dewasa menyusui laki-laki yang sudah dewasa dan bukan suaminya. Loh, Abang kayaknya tersesat abang, abang tersesat. kan nggak tahu lagi kan? Ini yang sangat kita sayangkan teman-teman. Itu betul loh bang. Terus yang kedua, Muhammad menikahi satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum air kencing hewan. Satu-satunya nabi yang kena sihir. Astagfirullah abang jangan kayak gitu bang. Tuh kan. Coba bang, yang mana? Sebentar, sebelum kita nanti, tadi kan abang jawab Muhammad ya. Tadi kan abang jawab Muhammad, kita satu-satu nih bang. Coba bang, di antara yang kusebutkan tadi itu bang, yang manakah sehingga Anda mengatakan astagfirullahalazim? Yang mana coba? Sebutin satu coba, satu-satu kita bahas bang, biar kelar, yuk. Berat. Gimana? Kaget dia, sok dia ini penonton abang ini kenapa? Jangan, gak usah liatin komentar bang. Bang, abang jangan lihat komentar. Orang di komentar tuh ngomong apa aja, gak usah liatin komentar. Fokus saja. Kenapa tadi abang bilang astagfirullah, seolah-olah saya ini kok ngomongin yang gak benar. Coba, yang mana bang? Coba sebutin satu, yang mana yang gak benar? Masa abang bilang Nabi Muhammad masa menikahi bocil bang? Lu. Baik. Saya tampilkan hadisnya ini. Makanya abang masuk Islam bang. Lihat nih. Ku tampilkan ya bang ya. Nih. Abang bisa baca kelihatan bang? Kelihatan gak tulisannya? Coba kakak kasih gini. Enggak bisa karena ini udah saya ini kan. Kalau saya ini saya besarkan nanti ke samping. Coba abang baca. Yuk. Rasulullah. Maksudnya Rasulullah SAW telah menikahiku ketika umurku 6 tahun dan baginda Nabi SAW telah bersamaku ketika umurku 9 tahun. Sekarang saya tanya bang, 6 dan 9 tahun itu bocil tidak? Kalau zaman sekarang bocil, kalau zaman dulu beda zaman. Bang, sekarang begini ya. Kalau memang itu udah dewasa, artinya orang-orang zaman Muhammad itu memang biasa menikahi anak umur 6 tahun. Kalau memang zaman dulu itu bukan bocil, betul? Coba sebutkan bang, satu orang selain Muhammad di zaman Muhammad yang menikahi anak umur 6 tahun. Sebutin siapa? Ya kagak ada bang. Jangan turun. Jangan melarikan diri. Jangan melarikan diri. Belum kelar. Abang jangan lari dari gelanggang. Gini bang. Saya ini maksudnya begini. Kalau abang tuduh bahwasanya saya di sini Kristen mengejek Islam atau memfitnah atau menjelekkan Islam, saya pastikan itu tidak benar bang. Di dalam agama Kristen, jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Nggak boleh bang. Penonton abang juga saya lihat semuanya sesat semuanya. Nah, jangan lihat ke penonton kan. Kita aja yang diskusi, biar mau nonton, biar ngomong apa aja terserah mereka. Kita nggak bisa larang mereka, ya kan? Coba bang, kalau memang umur 6 tahun dinikahi dan digauli umur 9 tahun, itu sudah dewasa pada zaman itu. Sebut satu orang selain Muhammad di zamannya Muhammad yang melakukan seperti Muhammad lakukan. Abang coba ulang, maaf ini kendaraan dari saya di pinggir jalan, coba ulang. Sebutkan satu orang
Di zaman Muhammad yang menikahi anak umur 6 tahun dan menggaulinya di saat umur 9 tahun. Kayaknya saya tahu kayaknya tidak ada. Nggak ada, makanya cuman Muhammad doang. Kenapa abang bilang itu lumrah pada zaman itu? Nekat yang nyata. Nah, terus kembali ke tema nih. Sekarang kembali ke tema, Bang. Ya. Sekarang begini. Menurut Al-Quran, abang bilang tadi bahwasanya ada keturunan Ismail yang jadi nabi, yaitu Muhammad, betul? Ya. Di Quran surat berapa, ayat berapa ya, coba? Abang saya tidak bawa Al-Quran, abang. Saya lupa. Tidak bawa Al-Quran. Makanya bang ku bilang, bang. Orang Islam itu bang ketika ditanya tentang agama Islam, bisanya satu, ngarang. Ya kan? Ngarang bebas gitu, bang. Jadi yang orang saya, bang, bukannya apa. Tapi gini saja lah, aku pesan sama abang begini, bang. Kalau abang jadi orang Islam, abang itu nanti jadi mencontoh Muhammad. Penonton semua pada bilang saya tersesat ini. Kalian cuma tersesat, semua di sini sekalian dengan hostnya, ya Allah. Bang, yang tersesat itu adalah orang yang satu, mengikuti ajaran-ajaran yang dilakukan oleh nabi-nabian. Saya kasih contoh. Contoh misalnya, main lempar-lempar batu, cium-cium batu. Kalau ada orang lain, orang Nasrani, orang Yahudi lewat, harus orang itu didesak jalan mereka. Bahkan disuruh membunuh orang-orang Wahyudi. Itu yang sesat, bang. Coba bandingkan dengan ajaran Kristen, bang. Ketika orang-orang ahli-ahli Taurat ya datang kepada Tuhan Yesus, apa yang mereka tanyakan? Guru, ya kan? Hukum apakah yang terutama? Apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akalmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Disuruh mengasihi sesama manusia. Dalam ajaran Islam gak ada, bang, suruh mengasihi sesama manusia. Yang ada disuruh memerangi manusia. Kalau ketemu Wahyudi di jalan, harus mereka didesak ke jalan yang sempit. Itu ajaran Islam. Makanya, bang, berapa kali kita lihat kejadian di negara kita ini, bang. Orang Islam bawa apa? Bawa rangsel, beledos, dor. Itu mereka terinspirasi dari mana? Nggak mungkin mereka baca Injil, bang. Pasti karena mereka kebanyakan baca. Nanti kalau saya ngomong dibilang penistaan agama, tapi fakta, mau gimana? Abang kalau bilang kayak gitu lah, bang. Sebenarnya tadi saya mau naik tuh, tujuan saya tidak lain. Cuma mau bilang kalau menurut saya, ya sudahlah. Ini kan, edisi TV ini kan apa sih? Debat agama kan? Diskusi lintas agama. Tetapi yang diskusi selalu, yang terus-menerus datang umat Islam yang seperti abang ini. Ditanya, jawabannya ngarang bebas. Iya. Tadi saya tujuan ini penonton abang ini kebanyakan bilang saya sesat ini, ya Allah. Ya bang, betul. Abang itu berada dalam kesesatan yang nyata. Bang, abang untuk sekarang nggak minum kencing unta loh. Sebenarnya yang tersesat itu penonton abang, tapi mana pada taping bilang saya sesat. Oke lah, baiklah. Oke lah bang, kita lanjutkan dulu ya kepada muslim yang lain ya. Abang, saya mau bilang saja salam toleransi, gitu aja. Ya, Kalau seharusnya abang, begitu bang. Kita harus toleransi yang. Muslim, saya tidak debatkan untuk soal pertuanan, cuma jangan debat-debat agama lah. Berarti harusnya abang bilang gitu sama ini. Sama yang muslim.
penonton, kalian semua debat agama percuma, tidak ada ujungnya. Selesai. Iya, harusnya abang bilang begitu sama yang muslim. Karena kalau di Saya kan muslim cuma itu- menanggapi. Tapi ini pada bilang, lihat pada taping. Kayaknya saya dia nggak tersesat. dengar teman-teman Iya. karena ini. Ya udahlah, Bang. Besok kalau diskusi coba cari jalan yang ini, jalan yang nggak banyak banyak Besok nanti kendaraan. saya lagi di luar. Ya. Bang, saya lagi di pinggir jalan. Karena kayaknya di luar. saya Nanti ngomong itu besok nggak didengar sama dia. Oke, begitu ya. Oke, sudah. Sesuai. Selamat malam. Oke. Ayo, silakan ya teman-teman ya, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya teman-teman ya. Sulaiman. Yuk, Sulaiman. Selamat malam Sulaiman. Sulaiman 8504. Ya, halo Sulaiman. Macet kan? Malah ngomong Edis jaket kanci. Daripada kamu ngurusin jaket saya, lebih baik kamu naik bantah argumen. Orang Islam udah nggak punya lagi daya dan upaya untuk membantu. Atau tema apa dah yang kamu kuasain? Ya, kamu malah membahas jaket tidak di... nekat yang nyata kamu mengatakan begitu. Oke, kita kasih naik ada cecep mulu. Ya, selamat malam saudara Cecep. Nah, kabur ya kan? Kita kasih naik ada Aloy. Ya, selamat malam saudara Aloy. Ya, selamat malam. Ya, Bang Aloy Muslim, Bang? Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Sudah saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Silakan. Harus nyala kamera ya? Kalau Abang masih bangga jadi orang Islam, silakan nyalakan kamera. Kalau sudah malu jadi orang Islam, ya. Orang Islam. Gimana? Bangga lah jadi Islam. Bangga, silakan nyalakan kamera. Harus ya? Oke, baik ya, kita turunkan ya. Tunggu dulu. Oh, iya, silakan nyalakan kamera. Oh, harus dinyalain kamera ya? Kan dongo udah dibilang harusnya. Mereka begitu, mereka seperti itu. Harusnya udah dibilang nyalakan kamera, ditanya lagi harusnya. Ya, silakan. Silakan ya, kalau Anda masih bangga dengan keislaman Anda masih merasa bahwa agama Islam itu benar, ya kan? Anda merasa bahwa Islam itu memang tidak seperti yang saya katakan. Ayo, nyalakan kamera. Kita diskusi. Ya, jangan Anda bisanya cuman diskusi via inbox. Nanya di inbox, kenapa kamu ini? Jadi keyboard warrior saja. Yuk, silakan. Saya berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Kita kasih naik ada Febri Prasetyo. Oke, Febri Prasetyo. Ya, selamat malam saudara Febri Prasetyo. Hilang lagi. Ini nampaknya tema terlalu berat, Bang. Bang, temanya jangan begitu, Bang. Orang Islam nggak tahu itu. Satu-satunya yang dipahami atau yang diketahui orang Islam tentang agama Islam itu cuma satu. Jumlah Tuhan ada satu, cuma itu. Bukan 1/4. Tanya orang Islam dari ujung bumi ke ujung bumi, apa yang dipahami tentang agama Islam? Jumlah Tuhan satu, masuk surga. Cuman itu. Selain daripada itu nggak tahu mereka. Nggak tahu.
Karena memang tertulis demikian. Barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Barang siapa yang mengucapkan. Jadi ajaran agama Islam itu simple teman-teman. Cukup mengucapkan syahadat, masuk surga. Mau Anda jadi maling, jadi perzina, masuk surga. Itu ajaran agama Islam. Loh, ya simple kan? Makanya orang Islam gak ngerti agama Islam tuh gak tahu mereka. Apakah kalian pernah datang lihat di sini orang Islam ngerti agama Islam? Pernah kalian lihat orang Islam ngerti agama Islam di sini? Ayo silakan. Muslim silakan ajukan permintaan naik. Kita diskusi dengan baik. Ya. Kita kasih naik ada. Bentar ya. Kita kasih naik ada Edi Syahputra. Oke, Edi Syahputra. Ya, selamat malam Edi Syahputra. Iya, selamat malam Bang. Ya, Muslim Bang Edi Syahputra. Murtadin Bang. Murtadin. Sudah meninggalkan agama Islam. Silakan nyalakan kamera, Bang Edi Syahputra. Edi Syahputra, silakan nyalakan kamera. Iya Bang, ya. Ya, silakan. Saya kirim undangan dari sini untuk menyalakan kamera itu sudah. Silakan Anda terima. Oh, sudah Bang. Oh iya. Jadi abang ini mantan Muslim. Iya Bang. Kapan meninggalkan agama Islam? Setelah saya menonton Bang. Coba salah satu yang membuat Anda meninggalkan agama Islam itu ketika Anda menonton channel ini apa? Apa yang bikin Anda akhirnya meninggalkan agama Islam? Karena banyak kali kebohongannya Bang. Contohnya? Contohnya kayak Nabi Muhammad menikahi Aisyah di bawah umur Bang. Nah, lihat tuh kaum muslimin. Sehingga Anda tidak melihat ada kebenaran dalam agama Islam ya? Iya Bang. Iya. Tapi gini Bang, kalau nanti orang menuduh bahwa Anda ini sudah Kristen gimana? Anda sekarang jadi Kristen atau gimana? Saya sekarang udah Kristen Bang. Sekarang sudah Kristen. Jadi kemarin itu Islam. Berapa lama Anda jadi orang Islam? Kurang lebih 8 tahun Bang. 8 tahun. Oh sempat mualaf. Iya Bang. Kalau dulunya saya Kristen. Sesudah itu saya kan menikah dengan orang Islam. Jadi masuk Islam. Masuk Islam. Akhirnya sekarang meninggalkan agama Islam gara-gara nonton Edis TV. Iya Bang. Iya, banyak sekali yang kayak gitu Bang. Terutama memang yang mualaf-mualaf. Yang sempat masuk Islam, kemudian keluar lagi dari agama Islam setelah nonton channel saya. Makanya Juma dan kawan-kawan itu, mereka sudah memfatwakan, jangan nonton channel Edis TV kalau iman kalian gak kuat. Pasti ujung-ujungnya Anda akan meninggalkan agama Islam. Iya, kan sudah pernah saya bilang Bang. Satu kali orang nonton channel Edis TV, orang Islam, hatinya akan panas, terbakar hatinya. Kedua kali mereka akan mulai mencari tahu apakah yang saya katakan itu benar atau tidak. Ketiga kali mereka sudah mulai manggut-manggut mengiyakan.
mengiyakan semua omongan Iya, saya. betul, Karena Bang. yang saya katakan itu ada dasarnya, ada dalilnya. Yang keempat kali mereka tidak akan lagi menjadi seorang muslim. Makanya hati-hati nonton channel Edis TV. Sangat berbahaya bagi akidah kalian. Karena di sini adalah channel yang memberitakan kebenaran. Begitu. Iya betul Bang. Oke, begitu Bang Edi Syaputra ya. Gimana Bang? Oke, begitu saja kita berikan kesempatan kepada muslim-muslim yang lain. Iya Bang, ya. Saya sampaikan sama saudara kita orang muslim, janganlah lama-lama memegang agama Anda, karena kita pun tujuan hidup kita untuk hidup yang kekal, untuk ke surga. Jadi kita mengikuti orang yang sudah pernah ke surga. Jangan ngikutin orang yang ke kuburan gitu ya. Jadi pesan jadi pesan saya, siapa aja yang mualaf, ya balik lagi lah ke jalan yang benar. Oke. Susah kita. Oke, terima kasih Iya, Bang Edi Bang, Syaputra. Selamat malam. Kita naikkan muslim yang berikutnya ya. Terima kasih. Oke. Selamat Terima kasih. malam, Bang. Selamat malam Bang Edi. Iya, Bang. Ya itu ya teman-teman ya. Yang inbox saya ya tentang kembalinya mereka ke Kristen setelah mereka mualaf itu banyak sekali teman-teman. Ya bahkan yang Islam sejak lahir. Kemarin ada saya lihat sih akunnya itu dia followersnya besar 50.000. Ya. Bagaimana dia sudah meninggalkan agama Islam. Tapi saya bilang mau nggak bersaksi, mau nggak ngobrol ini. Tapi saya takut nanti saya dipersekusi begitu. Iya, mereka takut dipersekusi. Tapi kalau mereka mualaf, mereka akan dengan senang. Mereka memberikan bikin podcast begitu sama yang muslim-muslim. Karena apa? Karena dia tahu kalau mualaf tidak akan dipersekusi. Justru malah kalau mualaf dia nanti langsung banyak ini. Banyak tawaran. Bedanya begitu teman-teman. Kalau seseorang mualaf, nanti dia akan langsung dikasih mimbar. Langsung dia ngomong agama Islam. Contoh-contohnya siapa? Yang mualaf-mualaf yang dikasih mimbar. Irene Handono. Itu mualaf. Langsung ceramah di masjid. Siapa lagi? Yang ibu-ibu yang itu. Siapa itu? Banyak saya nggak tahu namanya lah. Kemudian Felix Xiao. Siapa lagi? Donditan. Siapa lagi? Yang mualaf-mualaf. Stephen Indra Wibowo. Siapa lagi? Hani Kristianto. Itu mualaf-mualaf semua. Dan kalau mualaf cerita, mereka percaya. Manggut-manggut di masjid, manggut-manggut. Bahkan teman-teman, kalau mualaf ceritanya agak-agak sedikit halu juga, umat muslim di masjid percaya. Salah satu cerita yang sangat fenomenal yang diceritakan oleh mualaf adalah bagaimana ketika dia ditawari uang berapa miliar ya nih untuk supaya dia kembali kepada Kristen. Sebentar ya, kembali kepada meninggalkan agama Islam ya. Nih, saya tunjukkan nih. Sebentar ya. Saya tunjukkan kepada kalian bagaimana kalau orang mualaf cerita, umat muslim akan manggut-manggut aja dengar ceritanya. Iya. Manggut-manggut mereka teman-teman. Nih, ini cerita yang sangat fenomenal ya. Bagaimana si Stephen Indra Wibowo ya ditawari uang bermiliar-miliar dia. Sebentar ya. Nih, perhatikan. Ditawari berapa? 100 benih, lihat nih. Cerita beberapa tahun kemarin ada yang bawain saya duit 12M, saya bercanda, asli itu. Ngomong banyak di WhatsApp, saya diteror tadinya, terus dia WhatsApp lembut caranya. Kamu butuh berapa?
untuk kembali. Saya bilang, saya nggak butuh berapa. Sudah, kamu sebutkan saja angka yang kamu mau. Saya mah pengen ngelihat uang 12 miliar tunai. Seminggu Pak dibawain. Asisten rumah tangga saya itu yang ikut ngelihat. Dibawain 3 koper ukuran orang haji itu 3 koper. Ini 12 miliar. Iya 12 miliar. Bukan mintanya 12 miliar. Saya nggak minta. Saya pengen ngelihat uang 12 miliar seberapa. Kalau boleh ya saya melihat. Habis itu ya udah pulang lagi. Oh dia marah sekali itu. Coba ceritain. Dibawa uang 12 miliar. Di koper ditunjukin kepada Stephen Indra Wibowo supaya dia meninggalkan agama. Memang orang Islam ini gawat ya. Memang kalau udah mualaf teman-teman. Anda mau dongeng, Anda mau ini orang Islam di masjid tuh. Subhanallah. Tuh. Biar kalian tahu kualitasnya orang Islam seperti apa. Itu Stephen Indra Wibowo, ya kan? Dia itu kan seorang mualaf. Seperti yang saya bilang tadi, kalau mualaf pasti dapat panggung. Dapat panggung, dikasih mimbar, dikasih khotbah Anda nanti, ya kan? Karena orang muslim seneng banget tuh kalau ada orang mualaf. Ya kan, langsung dibilang ini berilmu, sungguh berilmu mualaf katanya. Lalu apa nih? Sebentar ya, saya cari video yang lebih nih. 12 miliar teman-teman, ditawarin uang 12 miliar. Hanya untuk apa? Supaya Stephen Indra Wibowo kembali ke agama lama. Stephen Indra Wibowo ditawari 12 miliar saudara-saudara. Nah ini sebentarnya, sebentar. Nah ini dia videonya nih, sebentar. Kita nonton bareng ya, nobar. Sekali-kali kita nobar ya. Debat terus juga muslimnya juga gak ada ilmu. Sebentar, kita nonton bareng. Bagaimana Stephen Indra Wibowo ditawari 12 miliar dan umat muslim manggut-manggut subhanallah. Perhatikan. Saya bekerja di salah satu perusahaan riset. Saya lahir di keluarga Katolik, keturunan Tionghoa. Ayah saya sampai hari ini masih di salah satu ketua di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Ibu saya alhamdulillah sampai hari ini masih hidup dan salah satu saksi hidup masuknya Tiberias di Indonesia. Saya percepat ya. Yang KKR gitulah. Dia penyembuhan massa. Nah itu salah satu yang bawa ke Indonesia ibu saya dari Amerika. Lanjut ke Leiden, dapat scholarship di Leiden. Bentar. Juga lulusan termuda. Dapat scholarship di Leiden. Dan salah satu saksi keluarga Katolik, Stephen Indra Wibowo. Sebentar, bukan ini. Sebentar ya. Saya tunjukkan ya. Ini fenomenal ini 12 miliar ini. Mana sih ya? Ini susah ini kalau kita nyari-nyari videonya ini. Kalau ada, kalau nggak ada, mau videonya nongol kalau nggak dicari. Kalau dicari videonya hilang. Jangan udah pada dihapus. Sebentar. Kita padahal mau nonton bareng ini cerita 12 miliar ini. Mana ya teman-teman ya? Oh ini ya nih. Cerita beberapa tahun kemarin ada yang bawain saya duit 12M. Saya bercanda asli itu. Ngomong banyak di WhatsApp. Saya diteror tadinya. Terus dia WhatsApp lembut caranya. Kamu butuh berapa? Untuk kembali. Saya bilang saya nggak butuh berapa. Sudah. Kamu sebutkan saja angka yang kamu mau. Saya mah pengen ngelihat uang 12 miliar tunai. Seminggu Pak dibawain. Asisten rumah tangga saya itu yang ikut ngelihat. Dibawain 3 koper ukuran orang haji itu 3 koper. Ini 12 miliar. Iya 12 miliar. Bukan mintanya 12 miliar. Saya nggak minta. Saya pengen ngelihat uang 12 miliar seberapa. Kalau boleh ya saya melihat. Habis itu ya udah pulang lagi. Oh dia marah sekali itu. Diancam saya. Besokannya jok motor saya sobek. Ban mobil ditusuk. Udahlah. Ya itu serunya hidup ya. Mau cerita beberapa tahun kemarin. Stephen Indra Wibowo ditawari uang 12 miliar.
Supaya dia apa? Supaya dia kembali ke agama lamanya. Dan umat muslim percaya. Oh, jangankan yang kayak begitu, orang setan tidur di lubang hidung aja yang percaya kok. Coba bilang sama orang Islam, wahai umat muslim, benarkah setan tidur di lubang hidungmu? Iya. Percaya orang Islam. Kenapa orang Islam ambil air wudhu? Mereka sedot-sedot air wudhu itu ke hidungnya. Karena mereka percaya bahwa tadi malam setan tidur di lubang hidungnya. Di janggutnya muslim itu kalau janggutnya panjang-panjang ada bidadari bergelantungan. Muslim percaya. Itu teman-teman. Orang bidadari bergelantungan di jenggot saja muslim-muslim percaya. Apalagi ceritanya Stephen Indra Wibowo yang ditawari uang 12 miliar supaya dia keluar dari agama Islam. Ayo silakan. Kita kasih naik ada alumni. Sebentar. Sabar ya. Alumni, sebentar. Alumni, coba kita kasih naik alumni. Nah, terpental. Oke, kita kasih naik ada Khaidir. Ya, selamat malam Khaidir bin Mahdi. Selamat malam. Selamat malam Bung Khaidir, muslim bang. Bung Khaidir. Jangan macet bang, jangan macet. Kenapa umat muslim kok lemah, tidak berdaya begini? Selamat Apakah malam. karena memang sudah kenapa nih? Tiba-tiba suara Anda hilang begitu. Khaidir? Udah lihat kan? Selamat malam. Teman-teman sekalian ya. Lihat ya teman-teman ya. Kalian sudah lihat berapa kali umat muslim lihat lemahnya mereka? Bang jangan gitulah bang. Makasih Bang Tobias. Makasih Bang Tobias. Bang jangan begitulah bang sama muslim bang. Tadi abang gak lihat nih muslim yang datang sudah lemah lesu udah mulai. Udah gak ada semangatnya lagi bang. Jangan begitulah bang. Kasih tema yang ringan-ringan aja bang sama muslim bang. Yuk, kasih tema-tema yang ringan. Apa hukumnya minum Coca-Cola? Ah itu umat muslim. Ngantri pasti bang naik ke sini. Mereka akan menjawab itu bang. Makanya kalau umat muslim itu jangan ditanya hal-hal yang penting. Jangan. Tapi kalau ditanya apa hukumnya minum Coca-Cola? Apa hukumnya kalau sholat ada ininya? Apa? Belum mandi. Begitu teman-teman. Kalau itu umat muslim pasti sigap, cepat mereka akan menjawab. Kalau ditanya hal-hal yang seperti ini, ya hal yang penting tentang Nabi, mereka nggak bisa jawab. Ayo silakan yuk. Ini muslim-muslim. Mana ini? Kok lemah sekali nih? Ini kita kasih kesempatan lagi ya. Alummu. Kita kasih naik lagi kesempatan satu kali lagi. Nah. Terpental. Kita kasih naik ada Echa. Yuk Echa. Selamat malam saudari Echa. Halo saudari Echa. Kita turunkan dulu Echa. Alumni. Oke kita turunkan. Teman-teman apakah saya punya kendala suara ya? Apakah kayaknya suara saya kedengeran kan? Iya. Oke Mas Aan. Oke Mas Aan 48. Ya selamat malam Mas Aan.
Malam. Ya, Muslim Bang? Iya Bang, Muslim. Gimana? Letih, lesu, lunglai, tidak berdaya lagi? Atau bagaimana? Tidak berdaya apanya itu? Saya belum tidak saya berdaya, belum Bang? melihat ada orang Islam dari tadi di sini yang punya daya upaya. Mereka sudah menyerah semua, Bang. Sudah dalam posisi Menyerah, Islam udah babak belur gitu. Coba Bang, silakan nyalakan kamera. Menyerah gimananya Bang? Ini saya suruh jawab ini, tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Mereka udah lemah, lunglai, letih, lesu. Coba silakan nyalakan kamera. Silakan kamera nyalakan. Ya, coba Bang sebutkan, tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Siapa namanya? Belum tahu itu Bang. Belum tahu. Iya. Lupa. Jadi ceritanya Muhammad itu nabi dari mana itu ceritanya? Nabi dari mana? Nabi pilihan itu Bang. Iya, maksud saya yang saya pertanyakan itu asal usulnya dia nabi itu dari mana jalan ceritanya? Jalan ceritanya. Bang, kenapa Anda gelap-gelapan ini? Ini Anda mau jadi nabi juga ini, jangan-jangan ini. Alah, jaga mulutmu Joyce. Bukannya Muhammad jadi nabi ketika dia main-main ke Karena gua. setelah Nabi Muhammad itu nggak ada nabi lagi. Setelah Muhammad nggak ada nabi lagi. Isa akan Itu datang nabi nggak? yang terakhir. Isa akan datang nggak? Isa akan datang. Dia datang sebagai nabi nggak? Sebagai Al-Mahdi nanti. Bukan nabi. Ya tetap nabi. Berarti nabi masih akan datang lagi nabi setelah Muhammad. Nah. Itu abangnya yang salah mengartikan Tadi itu katanya Bang. setelah Muhammad tidak ada nabi, ternyata masih ada lagi nabi setelah Muhammad. Oke lah Bang, kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, itu saya turunin dulu. Ada Anda sudah malu udah di gelap-gelapan. Ya berat teman-teman, berat. Memang sangat sulit teman-teman mencari muslim yang mengerti agama Islam. Orang Islam yang ngerti agama Islam itu sudah satu langkah lagi meninggalkan agama Islam. Ayo silakan. Saya maklum kenapa Anda itu masih agama Islam tuh, saya maklum. Oke, kita kasih naik ada adventure jurnalis. Oke, adventure jurnalis. Ya, selamat malam adventure jurnalis. Selamat malam juga. Ya, Muslim Bang? Alhamdulillah masih Muslim. Assalamualaikum. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Bang, nggak boleh Muslim mengucapkan assalamualaikum. Aduh, ini berkali-kali saya bilang. Kalau saya bilang itu. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Kamera dinyalakan dulu. Anda memang tersesat habis. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Sebagai Muslim, Anda itu tidak boleh mengucapkan salam kepada non-Muslim. Bahkan Anda itu kalau ketemu orang non-Muslim, Anda itu harus mengganggunya. Apa Anda bilang gitu? Nah, pantesan masih Islam. Saya tak Islam, takkan pernah sesat seperti Anda. Coba Bang, sebentar. Ini saya silau ini. Sebentar, saya silau melihat Anda. Coba Anda, yang saya lihat ini lampu rumah itu. Coba agak putar dulu kameranya. Bisa dia. Nah, gitu.
Nah, udah malu jadi orang Islam dia. Memang orang Islam udah malu kok jadi orang Islam. Makanya mukanya begini, mukanya begini kan. Kalau jadi orang Islam kan gini. Nah ini tanda-tanda bahwa dia udah malu jadi orang Islam nih kayak gini. Halo. Saya malu bang jadi orang Islam bang, lihat muka saya bang. Malu saya bang, saya dilihat orang sudah jadi orang Islam. Mukanya gini, kalau begini gimana? Tunjukkan. Badanmu coba bikin begini dulu loh. Gini, lurus begini bisa nggak badanmu lurus begini? Malu jadi orang Islam teman-teman. Oke lah, kalau sudah malu jadi orang Islam, saya turunin dulu. Udah malu dia jadi orang Islam dia. Ya teman. Kita masih menunggu, masih berharap ada orang Islam yang mengerti agama Islam. Kita masih menunggu orang Islam yang punya adab, begitu. Karena kalau datang ke sini biasanya mereka itu nggak pakai baju, ya kan? Itu masih mending kalau cuma nggak pakai baju doang. Yang lebih parah nggak pakai baju, tatoan, merokok. Oh Akbar, wah itu dia itu. Ada kayak gitu banyak. Karena memang di dalam ajaran agama Islam teman-teman, yang penting itu syahadat. Mau Anda jadi maling, jadi pezina, syahadat masuk surga. Itulah ajaran agama Islam. Loh, kalau kalian tidak percaya, naik ke sini, bantah omongan saya itu. Berani kalian? Gak bakal berani orang yang saya. Menurut ajaran agama Islam, setiap Anda mengucapkan syahadat, pasti Anda masuk surga. Walaupun maling, walaupun berzina. Kurang bagaimana? Ayo silakan. Jelas, ya jelas itu. Oke. Yesus adalah nabi. Nah, ini pasti orang Islam nih. Ya, silakan kamera nyalakan. Ya. Kameramu nyalakan dulu. Buka dulu kacamatamu. Kamu malu ya nggak pakai kacamata? Kenapa kamu takut menyalakan kameramu? Kamu takut ya selalu pakai kacamata. Kamu saja takut menyalakan kameramu. Kameramu saja tidak nyala. Kalau kamu buka kacamatamu, saya buka. Nah, kau tidur di bawah sana. Kameramu saja tidak nyala. Kameramu nyalakan dulu. Saya sudah bilang, suruh Juma diskusi dengan saya, lepas maskernya. Saya buka kacamata saya. Nekat nyata. Ya, silakan. Kita kasih naik lagi ada Muhammad Shop. Shop. Ya, selamat malam Muhammad ya, Muhammad. Halo Muhammad. Selamat malam. Halo. Muslim ya, Bang. Bentar Bang ya. Silakan Bang, nyalakan kamera. Muslim Bang. Silakan, nyalakan kamera. Bentar ya Bang ya. Sebentar Bang. Harus meledak Bang. Ya, Bang Muhammad Muslim Bang. Muslim Bang. Muslim, ya Bang. Singkat saja Bang, dipersimpel saja Bang. Anda percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang lengkap? Percaya menurut saya Bang. Sempurna. Oke Bang ya. Sebentar. Saya mau. Sebentar Bang, sebentar loh. Oh, atau Anda mau ngomong apa? Ini tadi saya iseng-iseng mau masuk tamu tapi sebenarnya nggak masuk, cuma mantau saja. Oh begitu. Ya pengen istilahnya menambah ilmu lah, menambah wawasan. Menambah ilmu dan wawasan. Oke, sudah tahu tema yang menjadi tema hari ini? Belum Bang, baru datang tadi ya. Baru datang. Oke, sudah pernah baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas?
Pernah Bang, tapi nggak tahu artinya. Pernah tapi nggak tahu artinya. Makanya saya bilang Bang, tahu nggak tak ubahnya dengan tahu lagu a i a u i a u e. Tahu nggak itu? Tahu itu? Tahu? Tahu tapi. Nah itu nggak makanya ada saya artinya. bilang ketika kalian baca Quran, tak ubahnya kalian seperti itu. Karena kalian baca pun sampai jungkir balik, kalian nggak ngerti isinya. Makanya saya bilang Bang, orang Islam tuh nggak ngerti agama Islam, nggak ngerti. Buktinya gitu ya? apa? Ajaran Islam- Buktinya apa? Ketika Anda membaca Al-Quran, Anda tidak tahu apa yang Anda baca, betul? Betul. Iya. Bagaimana Anda mengatakan amin terhadap sesuatu yang Anda tidak mengerti apa yang Anda baca? Ya konyol juga sih. Ya konyol, makanya saya bilang Bang, ibarat kita baca ada Quran, ya. Amin. Kadang gini Bang, saya suka iri sama agama-agama lain. Kenapa di agama-agama lain itu setiap kali menjalankan sesuatu dari perintah agama tersebut itu memakai bahasa mereka masing-masing. Iya. Tapi kalau di Islam enggak. Iya. Makanya saya bilang Bang, cuman agama Islam yang dia itu membangga-banggakan bahasa Arab. Sholat harus bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab, Allah kagak ngerti. Allahnya Nah, harus itu dipanggil-panggil pakai loh. Nah, coba ya. Umat yang paling jauh dengan Tuhannya, ini udah pernah ini ada celotehannya. Umat yang paling dekat dengan Tuhannya itu Kristen. Kenapa? Karena menyebut Tuhan dengan bapaknya. Umat yang paling jauh dengan Tuhannya Muslim. Kenapa? Karena manggil-manggil Tuhannya harus pakai toa. Jauh Bang, jauh. Hanya bercandaan saja, bercandaan. Sebenarnya tidak ya. Hah? Tuhan kan, kalau menurut saya sih, menurut pengalaman saya sendiri itu Tuhan itu satu, Maha satu. Intinya mau dikasih nama Yesus, mau dikasih nama apa, mau dikasih nama Yahweh apa, itu satu Bang. Yang penting satu, yang memerintah dalam diri kita seperti itu dalam menurut aku. Bang, yang memerintah diri Anda sebagai Muslim siapa coba? Ya diri sejati saya, menurut aku. Oke, Anda ambil air wudhu nggak pagi-pagi? Ambil. Disedot nggak itu air wudhunya itu? Gitu nggak? Masuk ke hidung airnya. Dihirup nggak? Saya tanya jujur nggak? Ya? Iya. Siapa yang nyuruh Anda begitu? Nggak tahu. Muhammad Bang, Muhammad. Yang bikin Anda berbuat seperti itu Muhammad. Tahu nggak kenapa umat Muslim nyedot-nyedot air ke hidungnya? Nggak tahu Bang. Karena setan, kata Muhammad, tadi malam tidur di lubang hidung. Nggak tahu kan? Jadi ternak setan dong. Gimana? Bisa kita dibilang ternak setan nanti itu. Bukan ternak setan, artinya hidung Anda itu jadi hotel bintang 5 bagi setan. Karena besok dia datang lagi ke situ. Iya. Ketika Anda bersih-bersih hidung Anda, kemudian sholat, besok setan tidur lagi di situ. Makanya saya sudah pernah bilang, selama Anda jadi orang Islam, seumur hidup Anda, setan tidur terus di lubang hidung Anda. Makanya saya bilang, Bang, umat Muslim itu tidurnya bareng setan. Ya nggak gitu juga sih Bang. Loh, menurut Bang, aku. Sekarang saya tanya, besok pagi Anda ambil air wudhu lagi nggak? Iya. Anda hirup lagi nggak? Ya. Masih dengan alasan yang sama nggak? Ya kan menurut aku sih ya. Menurut aku sih pribadi itu kelakuan seperti itu ya saya lakukan buat rutinitas pembersihan seperti itu aja. Iya, alasannya itu sebenarnya Bang, karena setan bermalam di lubang hidung orang Islam. Ya terserah dia itu yang ngarang bukunya itu siapa. Itu Muhammad Bang yang bilang kok ngarang.
Yang bilang tuh Muhammad. Setan tidur Ya, di lubang juga, hidung. namanya juga manusia kan, ngarang-ngarang bebas kan. Iya, makanya saya bilang Bang, kenapa Anda mengikuti orang yang tukang ngarang? Ya, dibilang mengikuti ya nggak tahu ya. Taunya sudah begini kok. Iya, Ya, itulah makanya saya bilang Bang, seseorang itu menjadi muslim hanya karena dia ikut-ikutan. Hanya karena dia itu tidak mengerti agama Islam. Seandainya dia mengerti agama Islam Bang, di hari itu juga dia akan meninggalkannya. Menurut aku sih beragama itu apa ya? Yang penting itu kan sebuah jalan. Agama itu yang aku tahu sebuah jalan untuk menuju Tuhan. Bang, yang penting kita tahu Tuhan kita aja lah. ini statement saya, tolong dicatat dan diviralkan Bang. Mustahil seseorang itu menjadi baik di detik yang sama dia menjalankan agama Islam. Bang, kalau Anda menjalankan agama Islam, tahu nggak apa yang harus Anda lakukan? Kalau ketemu orang Wahyudi dan ketemu orang Nasrani di jalan. Jangan Bang, itu menyalahi hukum nanti itu. Loh, kalau itu memang ajaran agama Islam. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan orang Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Ah, kocok itu. Siapa yang bilang seperti itu? Makanya saya bilang Bang, untunglah gini Bang, biar saja Anda di KTP itu Islam, biar saja. Tapi jangan coba-coba menjalankan ajarannya. Ketika Anda menjalankan ajarannya, makananmu tidak boleh kamu berikan kepada orang non-muslim. Kamu tidak boleh berteman dengan orang non-muslim. Gak boleh. Mencintai seorang non-muslim itu gak boleh. Sebenarnya itu salah. Belum tahu Anda ini ajaran agama Islam. Oke lah Bang, ini saya ada kegiatan juga ini ya. Kita rehat dulu, kita lanjut lagi besok ya. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Muhammad Shop, saya turunkan. Iya teman-teman, mohon maaf teman-teman ya, kita sebentar siarannya. Besok kita ini, karena teman-teman saya harus ada kegiatan, jadi kita berhenti dulu, kita akan lanjutkan besok. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Bang, kok sebentar banget ya. Sebentar. Ya, kita rehat dulu. Nanti kita lanjut lagi di hari-hari berikutnya. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat malam.